Makan adalah hal yang dibutuhkan oleh manusia karena merupakan cara untuk mendapatkan energi. Makan juga merupakan kegiatan yang wajib dilakukan karena jika tidak makan, maka manusia akan kelaparan bahkan bisa meninggal. Manusia bisa makan berbagai jenis olahan mulai dari daging, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Olahan-olahan ini pastinya akan membuat selera makan menjadi lebih meningkat dan membuat nafsu makan menjadi lebih tinggi. Namun makan yang tidak sesuai atau makan secara berlebihan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas atau kegemukan. Maka dari itu, kamu harus makan secukupnya dan seperlunya saja. Mungkin sebagian orang juga membatasi aktivitas makannya karena berat badan yang berlebihan atau sedang dalam proses diet. Mereka akan mengurangi jumlah makanan yang mereka konsumsi agar lebih bermanfaat bagi tubuh dan tidak menimbulkan kenaikan berat badan. Selain itu, diet juga bisa digunakan untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat juga bisa didapatkan dengan makan makanan yang mengandung banyak gizi yang baik untuk tubuh. Selain itu, cara makan yang benar juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Untuk makan yang benar demi kesehatan, perhatikan porsi seimbang 50% sayur dan buah, 25% protein, 25% karbohidrat. Pilih makanan segar, kendalikan waktu makan atau rutin dan hindari makan berlebihan. Kunyah makanan perlahan hingga halus dan perhatikan asupan cairan dengan banyak minum air putih. Porsi seimbang. Gunakan prinsip piring sehat. Bagi piring Anda menjadi 50% sayuran dan buah, 25% protein, ikan, ayam, tahu, tempe, dan 25% karbohidrat, nasi, roti gandum, OB. Pilih makanan segar. Hindari makanan olahan dan kemasan yang banyak mengandung bahan tambahan. Fokus pada makanan segar dan alami untuk mendapatkan nutrisi terbaik. Asupan serat dan cairan. Konsumsi cukup serat dari buah dan sayuran serta minum air putih yang cukup untuk menjaga fungsi tubuh. Kendalikan porsi. Hindari makan berlebihan. Makanlah sesuai kebutuhan energi tubuh dan jangan sampai terlalu kenyang. Kebiasaan makan yang benar. Sarapan rutin. Jangan lewatkan sarapan karena ini membantu meningkatkan energi dan konsentrasi sepanjang hari. Kunyah perlahan. Kunyah makanan dengan benar hingga halus sebelum ditelan. Ini membantu proses pencernaan, penyerapan nutrisi, dan menjaga berat badan stabil. Makan pada waktu yang tepat. Atur jadwal makan yang teratur dan disiplin. Hindari makan di larut malam secara berlebihan. Masak sendiri. Memasak sendiri di rumah memungkinkan Anda mengontrol bahan-bahan yang digunakan dan memastikan makanan yang dikonsumsi lebih sehat. Jauhi makanan cepat saji. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan yang digoreng dengan banyak minyak. Batasi gula. Kurangi makanan dan minuman tinggi gula, seperti kue dan soda, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Sesuai dengan kisah Rasulullah yang mengajarkan kepada umatnya tentang adab-adab makan dan minum. Adab-adab makan dan minum meliputi 3 hal. Adab sebelum makan, adab ketika makan, dan adab setelah makan. Adab sebelum makan. Pertama, hendaknya memilih makanan dan minuman yang halal dan baik serta tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Kedua, meniatkan tujuan dalam makan dan minum untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah, sehingga dengan makan minum tersebut bisa membuat tubuh sehat, juga berkah. Ketiga, mencuci kedua tangan sebelum makan, jika dalam keadaan kotor atau ketika belum yakin dengan kebersihan keduanya. Keempat, meletakkan hidangan makanan pada sufra atau alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan yang digelar di atas lantai, tidak diletakkan di atas meja makan, karena hal tersebut lebih mendekatkan pada sikap tawadu. Kelima, hendaknya duduk dengan tawadu, yaitu duduk di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki atau berposisi dengan kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Keenam, hendaknya merasa ridha dengan makanan apa saja yang telah terhidangkan dan tidak mencelanya, apabila berselera menyantapnya, jika tidak suka meninggalkannya. Ketujuh, hendaknya makan bersama-sama dengan orang lain, baik tamu, keluarga, kerabat, anak-anak, atau pembantu. Kedua, adab ketika sedang makan. Pertama, memulai makan dengan membaca doa. Kedua, hendaknya mengakhiri makan dengan mengucapkan syukur. Ketiga, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Menyedikitkan suapan, memperbanyak kunyahan, makan dengan apa yang terdekat darinya,
dan tidak memulai makan dari bagian tengah piring. Keempat, hendaknya menjilati jari jemarinya sebelum dicuci tangannya. Kelima, apabila ada sesuatu dari makanan kita terjatuh, maka hendaknya dibersihkan bagian yang kotornya kemudian memakannya. Keenam, hendaknya tidak meniup pada makanan yang masih panas dan tidak memakannya hingga menjadi lebih dingin. Tidak boleh juga untuk meniup pada minuman yang masih panas. Apabila hendak bernafas, maka lakukanlah di luar gelas sebanyak 3 kali. Kelima, hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas. Keenam, hendaknya memulai makan dan minum dalam suatu jamuan makan dengan mendahulukan atau mempersilahkan mengambil makanan terlebih dahulu orang-orang yang lebih tua umurnya atau yang lebih memiliki derajat keutamaan. Hal tersebut merupakan bagian dari adab yang terpuji. Apabila tidak menerapkan adab tersebut, maka berarti mencerminkan sifat serakah yang tercela. Ketujuh, hendaknya tidak memandang kepada temannya ketika makan, dan tidak terkesan mengawasinya karena itu akan membuatnya merasa malu dan canggung. Namun sebaiknya menundukkan pandangan dari orang-orang yang sedang makan di sekitarnya dan tidak melihat ke arah mereka karena hal itu menyinggung perasaannya atau mengganggunya. Kedelapan, hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia dianggap menjijikkan, tidak pula membersihkan tangannya dalam piring, dan tidak pula menundukkan kepalanya hingga dekat dengan piring ketika sedang makan, mengunyah makanannya agar tidak jatuh dari mulutnya, juga tidak boleh berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang kotor dan menjijikkan karena hal itu dapat mengganggu teman atau ketika sedang makan. Sedangkan, mengganggu seorang muslim adalah perbuatan yang haram. Kesembilan, jika makan bersama orang-orang miskin, maka hendaknya mendahulukan orang miskin tersebut. Jika makan bersama-sama teman-teman, diperbolehkan untuk bercanda, senda gurau, berbagi kegembiraan, sukacita dalam batas-batas yang diperbolehkan. Jika makan bersama orang yang mempunyai kedudukan, maka hendaknya ia berlaku santun dan hormat kepada mereka. Kemudian adab makan yang terakhir atau yang ketiga. Pertama, menghentikan makan dan minum sebelum sampai kenyang. Hal ini semata-mata meneladani Rasulullah, menghindarkan diri dari kekenyangan yang menyebabkan sakit perut yang akut dan kerakusan dalam hal makan yang dapat menghilangkan kecerdasan. Kedua, hendaknya menjilati tangannya, kemudian mengusapnya atau mencuci tangannya, dan mencuci tangan itu lebih utama dan lebih baik. Ketiga, memungut makanan yang jatuh ketika saat makan, sebagai bagian dari kesungguhannya dalam menerapkan adab makan, dan hal itu termasuk cerminan rasa syukurnya atas limpahan nikmat yang ada. Keempat, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya, dan berkumur untuk membersihkan mulutnya. Karena dengan mulutnya itulah ia berzikir kepada Allah dan berbicara dengan teman-temannya. Kelima, hendaknya bersyukur setelah selesai makan dan minum.